disebut sebagai Ratu Senam Indonesia. Gimana perasaannya? Beban, senang, atau seperti apa? Beban mungkin ya. Mungkin ya. Bunda itu masukin Rifda ke olahraga ya, mengenalkan Rifda ke olahraga itu karena Rifda tuh susah makan, nafsu makannya sedikit kalau makan. Jadi maunya main terus, gerak terus. Ini sosok satu ini adalah sosok yang sedang dibicarakan dan juga membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Sudah bersama saya Ratu Senam Indonesia, ada Rifda di sini. Rifda, halo, terima kasih sudah bermain di Liputan 6 Sport. Biasanya nih kalau saya itu tapping itu di redaksi Liputan 6. Tapi karena kita sekarang lagi di Paris dan ada Rifda, saya mau ngobrol-ngobrol. Boleh. Rifda, ceritain gimana bisa masuk senam, jadi atlet profesional senam. Kalau untuk masuk senamnya, jadi ceritanya awalnya tuh Bunda itu masukin Rifda ke olahraga ya, mengenalkan Rifda ke olahraga itu karena Rifda tuh susah makan, nafsu makannya sedikit kalau makan. Jadi maunya main terus, gerak terus. Akhirnya Bunda cari cara untuk masukin ke cabang olahraga renang. Renang dulu. Karena kan biasanya orang kalau abis renang lapar ya, ya nggak sih? Nah, berharapnya nafsu makannya bertambah. Nah, ketika masuk di renang ternyata Bunda melihat ada potensi karena Rifda cukup cepat untuk mempelajari 4 gaya. Nah, akhirnya karena Rifda juga suka itu dengan olahraga, diterusin latihannya sampai dengan ikut kejuaraan Jabodetabek dan di situ dapat perak, perunggu, nggak pernah dapat emas. Akhirnya mungkin karena ada di diri Rifda ini ada jiwa-jiwa kompetitif ya, jadi kesel gitu untuk menerima kekalahan perak, perunggu terus gitu. Akhirnya bosen kan, kenalin sama Bunda ke gimnastik, ke senam. Harapannya biar anaknya itu lentur, punya body bagus lah, koordinasinya juga bagus. Ternyata pada saat dikenalin senam makin suka dan di situ lebih lagi potensinya. Ternyata Rifda tuh ngerasa kayak wah ini jati diri aku gitu. Latihan terus, gak cuma senam tapi juga di luar dari itu ada balet. Aku coba balet, aku coba panjat tebing, aku coba loncat indah. Dari semua yang aku coba ya aku ngerasa senam paling keren. Berarti memang sebuah olahraga dicoba dulu. Nggak semua ya, banyak. Tapi banyak. Tapi apa sih yang membuat, maksudnya kan agak random ya kalau misalnya tiba-tiba orang tua, Rifda kamu senam. Itu apa sih sebetulnya yang jadi alasan tiba-tiba Ya, ditawarin itu, senam? karena pertama bosan, kedua Bunda juga ada keinginan dulu pernah pengen bisa split tapi nggak bisa. Dia berharap anaknya itu punya badan kaki yang lentur, jadi dia masukin ke senam. Jika emang senam tuh kan dilatih semua tubuh ya, nggak cuma tangan doang atau kaki doang, semuanya. Jadi emang bagus banget untuk melatih koordinasi. Jadi memang alasan itu sesimpel pengen anaknya lentur. Iya. Kayak gitu? Iya. Nggak ada alasan lain? Nggak, jadi pada saat coba itu nggak ada kepikiran saya mau jadiin anak saya atlet, nggak ada. Oh, oke. Jadi cuma aktivitas untuk anaknya aja gitu. Iya. Kalau Rifda sendiri waktu itu ngerasainnya gimana? Maksudnya mau aja Ya, nyobain? karena udah pernah merasakan di renang itu seseru itu ya. Latihan, olahraga. Jadi pas coba senam dan gerakannya lebih keren lagi menurut Rifda. Jadi Rifda makin seneng gitu untuk coba. Gerakan apa sih yang paling disenengin kalau senam? Ya kalau awal-awal masuk senam kan ya kalau ngeliat ada orang handstand tuh keren, salto, tuh ngerasa keren banget ya, melayang di udara. Nah, tapi prosesnya itu Rifda, ketika melihat orang salto, handstand dan lain-lain, itu berapa lama seorang Rifda bisa melakukan itu? Itu kan pada saat masuk senam itu di umur 6-7 tahun ya. 6-7 tahun? Iya, kelas 1 SD. Itu waktu di kelas 2-nya Rifda pertama kali diberangkatkan untuk kejuaraan di Singapura. So alhamdulillah dapat ya 3 emas 1 perunggu kalau nggak salah.
Nah, di situ sepertinya belum bisa salto deh, mungkin di kelas 3 mungkin ya. Kelas 3 Di SD itu. Kelas 3 SD ya, mungkin kelas 3. Naik kelas 3 SD. Caranya seorang pesenam badannya lentur itu gimana sih? Yang pastinya latihannya rutin ya untuk stretching, split. Rifda tuh masuk senam bukan basicnya udah lentur, enggak. Kaku banget. Kaku banget. Iya, jadi emang perlu waktu yang lama sih untuk bisa split yang benar-benar perfect itu lama. Jadi setelah latihan itu suka ada latihan tambahan lagi sama orang tua untuk split. Jadi ditekan biar bisa lentur. Ya, tapi Rifdanya juga mau gitu. Senang karena emang pengen gitu, pengen bisa. Jadi orang tua juga support gitu untuk bisa menuhin keinginan Rifda. Dan itu awal berarti sakit banget dong. Sakit, nangis. Tapi besoknya kayak gitu lagi. Tapi nagih ya? Tapi seneng. Sakit Iya. tapi nagih gitu ya. Oke, Rifda, itu kan awalnya berarti kan coba-coba pengen kelihatan keren. Nah, gimana apa keputusan Rifda yang sampai akhirnya membuat Rifda ini oke, aku mau profesional? Apa ya, mungkin karena pada saat mungkin O2SN kali ya, sebenarnya lupa sih kapan ngerasa harus banget fokus, cuman kayaknya waktu itu seleksi O2SN. O2SN itu olahraga untuk pelajar ya? Iya, untuk pelajar di situ. Dan Rifda punya peluang, dan Bunda juga ngelihat bahwa Rifda punya peluang yang besar dan potensinya di senam. Jadi di situ kayak Bunda sempat nanya, kamu mau jadi atlet atau enggak? Terus aku jawabnya kayaknya iya, pengen. Akhirnya di situ les kayak di luar dari yang tadi loncat indah, balet, panjat tebing semua dihilangkan. Jadi fokus ke senam. Dan dari situ udah fokus terus. Itu umur berapa kira-kira? Mungkin kelas 3 SD kali ya. Oh, 3 SD. Kelas 2, kelas 3 SD gitu. Jadi memang udah jatuh cinta tuh dari 3 SD sama olahraga ini. Dari kelas 1. Dari kelas 1, tapi fokusnya ya kelas 2, 3 SD. Cita-cita seorang Rifda sebetulnya apa sih? Apakah kan tadi kan ditanya apakah pengen jadi atlet? Artinya kan belum ada kepikiran ya untuk jadi atlet. Sebetulnya Awalnya belum. punya cita-cita nggak sih? Dulu sih kayaknya cita-citanya bukan atlet ya, cuman karena ngerasa dengan latihan terus ikut kompetisi dapat medali itu rasanya senang banget. Akhirnya ada keinginan untuk jadi atlet. Kalau untuk lebih dari itu ya, kayak misalkan jadi pelatnas itu mungkin di kelas 4, kelas 5 SD-an lah. Apa ada keinginan untuk bisa lebih jadi bukan atlet doang, tapi jadi pelatnas dan lebih. Jadi tetap profesional gitu. Iya, tapi kalau waktu itu studi masih tetap berjalan, berdampingan, beriringan? Iya, sambil sekolah sambil latihan. Jadi itu waktu pas. Bagi waktunya gimana Rifda? Sekolah sambil latihan? Pindah-pindah latihannya. Jadi ketika kalau nggak salah ya, ketika program latihannya itu pagi, Rifda tuh sekolahnya siang. Oh, kalau oke. misalkan latihannya sore, sekolahnya pagi. Gitu. Itu memang sekolah untuk atlet berarti atau enggak? Enggak. Jadi emang Rifda pindah-pindah. Oh, tapi memang didukung berarti ya? Iya, didukung sama Bunda biar Rifdanya juga nggak ketinggalan pendidikannya, tapi juga bisa lanjut latihan, bisa fokus, dan nggak selalu bisa masuk terus sih, karena kan ngikut pertandingan ya. Jadi untuk menuhin pengetahuannya, jadi di sela-sela Sabtu atau Minggu ada les bimbel. Rifda, ceritain dong pertama kali membela nama Indonesia. Kapan sih itu? Kalau O2SN kan berarti lebih ke individu ya? Semuanya individu sih. Oh, semua individu. Iya. Pernah, tapi kan ada daerah, biasanya kan ada kota, wakil kota, provinsi. Kalau senam ada nggak? Oh iya, kalau untuk Porprov, Porda gitu sepertinya pada zaman Rifda masih kecil belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi O2SN. Gitu. Kalau misalkan untuk bela Indonesianya itu Rifda di Asian School Games. Oh, Asian School Game itu untuk pelajar tapi
ASEAN School, ASEAN. Oh, ASEAN School. ASEAN School, iya. Berarti levelnya dari Asia Tenggara, Asia Tenggara, pelajar. tapi pelajar. Iya. Itu pertama kali di 2011 di Singapura. Dan itu dapat medali perunggu di nomor individual gold. Itu your first medal or Ya untuk kelas yang internasional? Rifda internasional ya, se-Asia Tenggara dan pelajar, itu medali pertama Rifda dapat. Rasanya gimana? Rasanya senang. Apalagi punya jiwa kompetitif itu kan? Iya, itu rasanya puas, senang. Dan pasti pengen lagi, pengen Iya. perak, pengen emas gitu. Iya, dari situ langsung ngeliat kayak ini harus apa ya biar bisa kedepannya tuh bisa terpenuhi nih. Nah, ceritanya pengen dapat perak, dapat emas. Alhamdulillah di 2012 ya di Surabaya dapat emas di nomor individual balance beam. Oke, karena motivasi itu akhirnya Rifda ini terus berusaha memperbaiki diri, improve diri, akhirnya emas. Iya. Nah, Asian Games juga pernah ya? Pernah Asian main? Games juga di 2018 di Indonesia juga dapat medali perak tapi di nomor individual floor exercise. Rifda, senam ini kan sebenarnya di Indonesia ini belum terlalu populer ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kan badminton, sepak bola. Sebetulnya kalau dari peta persaingan sendiri ya, itu tuh mana sih negara yang mungkin melahirkan pesenam-pesenam yang banyak yang bagus gitu? Ya Amerika Serikat. Oh, Amerika tuh paling saat ini ya nomor satunya Amerika Serikat. Juga ada banyak sih sekarang Eropa juga bagus. Juga cuma nomor satunya memang Amerika saat ini. Rifda punya idola pesenam Amerika misalkan? Ada namanya Simon Biles. Kenapa itu? Kenapa diidolakan? Karena dia berkali-kali Olimpiade itu emas dan dia tuh sangat menginspirasinya. Dia memiliki kekuatan tangan kaki yang sangat amat kuat sehingga dia bisa menampilkan semua gerakan yang dia lakukan itu dengan perfect. Gitu. Dan itu membuat kita semua kayak tercengang. Kok bisa gitu. Jadi saya Rifda mengidolakan sih dia. Mengidolakan ya. Kalau di senam itu tekniknya apa sih Rifda yang paling kunci gitu? Apa sih? Apakah kekuatan tangan, kekuatan kaki? Itu? Semua ya. Jadi senam itu harus punya kekuatan, punya daya ledak, punya kelincahan, kelenturan, kekuatan keseimbangan, terus juga ketepatan, koordinasi, semuanya di senam itu ada. Dan senam itu ada macam-macam ya, ada senam lantai, ada senam. Jadi di senam itu ada senam artistik, itu Rifda, ada senam ritmik, ada senam aerobik yang orang lebih banyak tahu. Terus juga ada trampolin, ada tumbling, ada akrobatik yang belum ada di Indonesia. Kalau artistik itu berarti senamnya gimana? Bisa dijelasin dikit nggak sih? Artistik khususnya putri yang Rifda geluti ini ada 4 nomor pertandingan, ada 4 alat ya. Yang pertama itu vault atau meja lompat, yang kedua ada uneven bars, palang bertingkat, yang ketiga ada balance beam, balok keseimbangan, yang keempat lantai yang banyak orang tahu senam lantai. Senam lantai ya. Ini. Padahal ada 4. Dari 4 itu mana yang Bang Rifda paling suka? Paling suka sih favorit alat floor exercise ya, karena Rifda suka dance dan di floor exercise itu gerakannya itu menggabungkan akrobatik dengan koreografi. Jadi satu combo seni yang luar biasa lah. Gitu. Ada seninya, ada olahraganya juga. Iya, betul. Rifda, ngomong-ngomong soal Olimpiade, Rifda ini satu dari 10.500 atlet yang bisa tampil di Olimpiade. Di Indonesia itu berarti cuma 29 tahun ini yang bisa ikut Olimpiade. Gimana perasaannya sih bisa jadi seorang Olimpian? Rasanya bersyukur, senang banget, alhamdulillah gitu, karena Rifda kan mencita-citakan bisa masuk Olimpiade ini dari 2015 ya, dari mulai masuk pelatnas gitu, ketika pelatih saya itu mengenalkan saya ke World Championship yang mana itu babak kualifikasi Olimpiade. Di situ saya langsung melihat pesanan-pesanan di dunia, bagaimana potensinya mereka, kerja keras mereka di situ. Tadi apa ya, lupa. Diperkenalkan di World Championship, melihat pesenam-pesenam yang sangat baik, yang menginspirasi tentunya ya. Iya. Dan jadi seorang Olimpian.
Bangga tentunya. Bangga ya, alhamdulillah bangga sampai detik ini karena juga perjuangannya itu panjang ya. Jadi di 2015 Rifda mencoba World Championship itu tapi gagal. Namun nggak sampai situ aja, Rifda berusaha lagi di tahun 2018 dan 19. Ternyata gagal lagi. Sempat rasanya itu rasanya udah hopeless ya. Karena capek banget, latihan capek tapi gagal juga. Sempat pengen keluar. Ya, sempat pengen keluar dan berhenti gitu, karena emang rasanya tuh gimana ya, cita-cita terbesar terus udah dicoba berkali-kali tapi gagal. Tapi untungnya orang tua, pelatih juga selalu memotivasi. Alhamdulillah Rifda akhirnya bangkit lagi. Kemudian Rifda mengingat-ingat apa yang menjadi cita-cita Rifda. Akhirnya Rifda bisa lebih semangat lagi dan juga berjanji untuk lebih keras lagi. Alhamdulillah di 2023 kemarin akhirnya lolos. Dan menjadi seorang Olimpian itu menjadi salah satu prestasi juga Rifda. Saya sangat bangga dengan Rifda. Saya kan bikin profil kemarin, saya lihat umur Rifda yang masih muda, semangat Rifda itu suatu hal yang membanggakan saya sebagai orang Indonesia tentunya. Rifda, pertanyaan terakhir. Disebut sebagai Ratu Senam Indonesia. Gimana perasaannya? Beban, senang, atau seperti apa? Beban mungkin ya. Beban karena Rifda sangat amat takut ketika tidak bisa menampilkan yang terbaik. Karena Rifda pengen semua orang yang dukung Rifda itu bangga. Tapi ketika orang mengenal Rifda Ratu dan tiba-tiba suatu saat tidak bisa memberikan yang terbaik, itu rasanya kecewa. Dan rasanya sebutan itu tuh beban untuk Rifda. Sedikit dong, aku pengen tahu, udah komunikasi sama keluarga belum? Udah lewat WhatsApp. Apa sih yang disampaikan seorang ibu yang pertama kali tadi Rifda cerita di awal memperkenalkan senam ke Rifda? Saat ini Rifda di posisi ini, apa sih yang disampaikan seorang ibunda dari Rifda? Ya lebih banyak terharunya sih kalau gitu ya. Kata-katanya cuman ya, bunda bangga, kamu udah bisa sampai sini, udah cukup buat bunda. Kalaupun kamu nggak sampai sini juga, bunda udah sangat amat bangga sama kamu. Terima kasih Dek. Aku merinding. karena cerita Rifda itu panjang banget, dari awalnya cuma coba-coba supaya lentur, olahraga supaya kenyang, sampai akhirnya bisa di Olimpian dan juga membanggakan seorang ibunda dan juga keluarga Rifda. Rifda, terakhir untuk para pendukung Rifda di Indonesia yang sudah mendukung Rifda selama ini, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Rifda ingin mengucapkan terima kasih sudah selama ini sudah mengikuti perjalanan Rifda, sudah ikut menyemangati Rifda, sudah ikut mendoakan yang terbaik untuk Rifda. Rifda mengucapkan terima kasih. Semoga kalian di sana sehat-sehat semua dan bisa melihat Rifda di ajang lain mungkin. Insya Allah kalau sehat selamat bisa berprestasi lagi. Ratu Senam Indonesia, Rifda sudah ngobrol dengan Liputan 6. Semoga ini menginspirasi banyak lagi pesenam-pesenam kita yang bisa seperti Rifda, dan juga semoga Rifda kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga bisa membanggakan terus untuk Indonesia.